Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Darno tak sadar siapa gadis cantik yang bersamanya di kamar atas itu. Yang dia pikir pasti gadis itu adalah temannya Anggi yang sedang menginap, atau saudara jauhnya. Edi yang terbangun dari tidurnya dan melihat jam dinding sudah hampir siang merasa heran karena tak ada suara Darno sedang bersih-bersih. Edi pun mengecek keluar rumah. Namun dia masih melihat sendal Darno di luar. Kemudian Edi mencari Darno ke dapur dan samping rumah. Namun Edi tak juga menemukan Darno. "Apa Darno masih bersih-bersih di atas yo?" ucap Edi penuh tanya sambil melihat ke arah tangga rumahnya. Edi segera menaiki tangga itu untuk mengecek ke lantai atas rumahnya. "Kok enggak ada suara yo? Opo jangan-jangan dia ketiduran lagi? Kemarin disuruh bersih-bersih gudang saja sudah bersih malah tidur," batin Edi sambil berjalan ke arah kamar yang berada di lantai 2 rumahnya itu. Saat mendekati pintu kamar Edi mendengar suara-suara mencurigakan. Suara itu seperti suara desisan ular, namun lama-lama menjadi seperti suara seorang perempuan juga lelaki di dalam kamar itu. "Suara siapa di dalam kamar ini yo? Kok ada suara perempuan? Ibuk dan Anggi kan sudah pergi dari tadi," batin Edi bertanya-tanya. Karena penasaran Edi pun mengintip dari lubang kunci pintu kamar itu. Jantung Edi seperti berhenti berdetak saat melihat tubuh Darno yang tanpa sehelai benang pun sedang ditindih oleh seekor ular besar. Dan yang lebih mengerikan lagi, ular besar itu berkepala seorang perempuan cantik. Kedua kaki Edi seakan tak bertulang saat itu. Dia merasa lemas dan tak kuat menyaksikan lagi pemandangan di dalam kamar itu. Tubuh Edi merosot hingga lantai lalu segera bergeser ke sebelah pintu kamar dan bersandar di dinding. Setelah beberapa saat syok, jantung Edi justru berdebar-debar hingga tubuhnya gemetar tak terkendali karena ketakutan. "Duh Gusti! Makhluk apa itu yang sedang menindih tubuh Darno? Bagaimana jika Darno mati? Alasan apa yang harus aku berikan pada keluarganya Darno nanti jika Darno mati di rumah ini?" batin Edi kebingungan dan ketakutan. Kenapa ada makhluk mengerikan itu di rumah ini? Ular sebesar itu dan berkepala seorang perempuan batin Edi sambil bergidik ngeri. Apa jangan-jangan itu wujud Kanjeng Ratu yo? Batin Edi menduga-duga. Edi menutup mukanya dengan kedua tangannya. Pikirannya kacau antara takut dan penasaran. Edi pun memberanikan diri untuk mengintip Darno ke kamar lagi lewat lubang kunci. Karena takut Darno mati. Dan ternyata ular besar itu masih menindih tubuh Darno, tapi Edi keheranan karena mendengar suara Darno mendesah seperti sedang merasakan kenikmatan. Kembali Edi duduk bersandar di sebelah pintu kamar lagi dengan debar jantung yang semakin tak karuan. Jangan-jangan Kanjeng Ratu yang tidur denganku setiap malam bulan purnama itu berwujud seperti itu, batin Edi sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. "Aku yakin yang menindih Darno itu pasti makhluk yang sama dengan Kanjeng Ratu yang tidur denganku setiap malam bulan purnama. Kalau benar makhluk ini yang tidur denganku setiap malam bulan purnama itu, berarti ibu keterlaluan mengorbankanku selama ini," batin Edi penuh amarah. Segera Edi merangkak menuju tangga. Untuk berdiri dan berjalan Edi merasa belum kuat setelah serangan syok karena melihat makhluk di dalam kamar tadi. Bahkan debar jantung Edi pun belum kembali normal karena keterkejutannya tadi. Untuk menuruni tangga pun Edi memilih ngesot sambil terus mencoba menenangkan dirinya yang sangat kacau antara terkejut, takut dan marah jadi satu. Dia tak bisa mengendalikan diri hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Setelah sampai di bawah, Edi mencoba berjalan pelan-pelan menuju sofa depan TV lalu dia duduk bersandar, mengatur nafasnya. Setelah tenang Edi mengambil segelas air putih yang ada di meja depannya lalu meminumnya. Edi mulai bisa mengendalikan dirinya. Debar jantungnya pun sudah berangsur kembali normal lagi. "Edan tenan kalau sampai perempuan yang tidur denganku setiap malam bulan purnama itu berwujud seperti itu. Aku ndak mau lagi tidur dengan Kanjeng Ratu. Menjijikan dan sangat mengerikan sekali. Pantas saja setiap habis berhubungan dengan Kanjeng Ratu, kemaluanku sangat sakit dan tubuhku rasanya tidak karuan, seperti habis ditimpa pohon kelapa," batin Edi dengan rasa emosi.
Berarti lungsungan ular atau kulit ular di kolong tempat tidur itu juga lungsungan ular yang tadi. Ini benar-benar mengerikan. Jika ular itu bisa pindah ke kamar atas, berarti ular itu bisa di mana saja. Aku yakin ibu tahu tentang ini semua, tapi dia sengaja menyembunyikan dariku selama ini. Duh Gusti, lelakon opo iki? Keluh Edi sambil mengacak-acak rambutnya. Aku harus bicara baik-baik dengan ibu tentang semua ini. Aku sudah tak mau lagi melayani Kanjeng Ratu tiap malam bulan purnama. Tapi bagaimana kalau ibu marah, terus menumbalkan aku? Sedangkan Bayu yang anak kandungnya sendiri, dia yang mengandung dan melahirkan sendiri saja tega ditumbalkan pada Kanjeng Ratu. Apalagi aku. Batin Edi semakin bingung dan merasa gila memikirkan kejadian yang baru saja dia lihat. Sementara itu Darno di kamar atas sudah selesai memadu cinta dengan Kanjeng Ratu yang berwujud seorang gadis. Darno merasa menyesal dan takut kalau sampai keluarga gadis itu marah padanya. Kang Darno pulang saja, tapi jangan sampai bilang-bilang pada siapapun tentang aku ya. Ucap sang gadis sambil bermanja pada Darno. Iya non, aku ndak bakalan bilang pada siapapun kok. Jawab Darno sambil tersenyum. Awas ya Kang, kalau sampai Kang Darno bilang pada orang lain tentang aku ndak mau bertemu sama Kang Darno lagi. Memangnya non masih mau bertemu sama aku lagi non? Tanya Darno penasaran. Masih dong Kang Darno kan hebat. Aku ketagihan sama Kang Darno. Yang bener non? Tanya Darno tak percaya. Bener, sekarang Kang Darno pulang saja ya. Baik non. Jawab Darno sambil buru-buru mengenakan pakaiannya yang berserakan di kamar itu. Darno pun keluar kamar dengan mengendap-endap takut ketahuan Edi. Bahkan saat sampai di dapur Darno menaruh pel-pelan dan sapu pun dengan sangat pelan agar tak menimbulkan suara. Setelah itu dia mencuci muka di kamar mandi. Mendengar Darno ada di kamar mandi, Edi segera pura-pura tertidur di sofa. Mas Edi, ucap Darno membangunkan Edi yang pura-pura tertidur di sofa depan TV. Opo Dar, wes rampung to? Tanya Edi sambil berpura-pura menguap. Sudah mas, seluruh rumah sudah bersih semua. Dan aku mau pamit pulang. Jawab Darno pada Edi. Sek Dar, duduk dulu situ. Aku mau tanya. Mau tanya opo mas? Balas Darno sambil salah tingkah. Itu temennya Anggi yang nginep di atas sudah bangun belum Dar? Tanya Edi berpura-pura. Edi ingin mengorek keterangan dari Darno tentang makhluk itu. Oh si non yang cantik kayak cewek bule itu yo mas? Tadi sudah bangun tapi aku ndak tahu mas. Wong aku ndak ngebersihin kamar kok. Jawab Darno juga berpura-pura. Cewek seperti bule? Mosok makhluk mengerikan seperti itu dibilang cewek bule? Batin Edi bertanya-tanya. Yo wes lah biarkan saja, nanti juga bangun. Balas Edi sambil garuk-garuk kepala yang tak gatal. Terus kata bojoku bayaramu piye Dar? Langsung tak bayar selesai kerja. Opo bayar bulanan? Wah kalau aku sih terserah sampean wae mas. Kata bojoku gajimu piro Dar? Tanya Edi sambil mengeluarkan dompetnya. Terserah wae mas lah wong cuma bersih-bersih ini kok. Jawab Darno dengan malu-malu. Yo wes, iki tak bayar 50 yo. Tapi kamu kesini jangan tiap 2 hari sekali. Cukup seminggu sekali wae yo Dar. Soale rumah yo ndak kotor-kotor banget kok. Pokoknya kamu kesini seminggu sekali wae yo. Pas hari Minggu. Siap bos, beres iku. Jawab Darno sambil meraih uang pemberian Edi, lalu segera pamitan. Biar seminggu sekali saja Darno kesini. Bahaya kalau dia sering-sering kesini, bisa-bisa mati dia ditindih ular sebesar itu terus-terusan. Ucap Edi setelah kepergian Darno. Sementara Darno, dia merasa sangat kecewa karena hanya diperbolehkan ke rumah Edi seminggu sekali. Asem tenan kok mas Edi kui. Baru juga aku merasakan enaknya tidur sama cewek. Dilarang tiap hari datang ke rumahnya. Gerutu Darno sambil jalan ke rumahnya. Belum tentu juga si non temannya De Anggi tiap hari main ke rumah Mas Edi. Kenapa juga aku mecewa pada Mas Edi? Batin Darno sambil senyum-senyum sendiri. Setelah melihat makhluk mengerikan berbentuk ular besar berkepala perempuan cantik di kamar atas tadi, Edi mulai ketakutan di rumah sendiri. Segera dia mandi lalu ganti baju bersih dan pergi ke restoran tempat Yanto. Rasa takut, gelisah dan tidak tenang membuat gelagat Edi diperhatikan oleh Yanto ketika baru sampai di restoran.
Setelah melihat makhluk mengerikan berbentuk ular besar berkepala perempuan cantik di kamar atas tadi, Eddie mulai ketakutan di rumah sendiri. Segera dia mandi lalu ganti baju bersih dan pergi ke restoran tempat Yanto. Rasa takut, gelisah dan tidak tenang membuat gelagat Eddie diperhatikan oleh Yanto ketika baru sampai di restoran. "Pak, Bapak kenapa kok kayak orang ketakutan gitu?" tanya Yanto sambil menghidangkan segelas teh hangat pada Eddie. "Aku ndak kenapa-kenapa lo, Le," jawab Eddie salah tingkah. "Oh iyo Le, dulu kamu pernah lihat seorang gadis di rumah Bapak itu rupane koyo opo Le?" tanya Eddie setelan meminum teh pemberian Yanto. Yanto mengerutkan dahinya. Dia merasa aneh mendengar pertanyaan Eddie. "Rupane ayu Pak, rambutnya panjang dan kulitnya putih banget," jawab Yanto dengan santai. "Mirip bule di TV gitu bukan?" tanya Eddie lagi. "Njeh Pak, kok Bapak nanya-nanya tentang gadis itu toh?" tanya Yanto penuh selidik. "Dia manusia apa bukan Yole? Masalahnya tadi Bapak tidur juga mimpi lihat gadis itu dapur lo," jawab Eddie berpura-pura. Sebenarnya Eddie hanya ingin bercerita pada Yanto agar perasaannya tenang dan siapa tahu dia dapat solusi dari rasa takutnya itu. Sejenak Yanto terdiam lalu menatap Eddie dan tersenyum. "Bapak baca-baca surat pendek yang ada di juz amma saja Pak. Kalau Bapak takut insyaallah itu bisa membuat Bapak tenang dan terlindungi dari gangguan setan juga jin yang berniat jahat kok," ucap Yanto sambil tersenyum ramah. "Iyo Le, karena sibuk Bapak sampai lupa ngapalin surat-surat itu lagi." Mendengar cerita Eddie, Yanto semakin yakin ada sesuatu yang tak beres di rumah orang tua angkatnya itu. Karena dia dulu juga pernah bermimpi aneh hampir bersetubuh dengan seorang gadis di rumah itu. Namun dia tak punya alasan untuk menyelidikinya. Yanto hanya berusaha selalu mendekatkan diri pada Allah agar terhindar dari hal-hal yang di luar nalar. Sementara itu keadaan Sigit belum ada perubahan. Meskipun dia sudah sehat dan segar tapi kemaluannya masih sedikit bengkak dan saat buang air kecil dia akan merasa sangat kesakitan. Sebenarnya Mbak Yuni sudah mulai curiga dengan keadaan anak bujangnya itu yang sering mengeluh tak enak badan dan malas bekerja. Apalagi saat melihat Sigit lebih sering pakai sarung daripada pakai celana ketika di rumah. Namun Mbak Yuni tidak berani bertanya yang menyangkut pribadi pada anak bujangnya itu. Pernah Mbak Yuni bertanya pada Sigit kenapa pakai sarung terus dan kenapa jalannya ngangkang. Namun Sigit hanya menjawab kalau dia sedang bisulan di selangkangannya. Mbak Yuni tidak tahu kalau Sigit sedang sakit pada kemaluannya. "Sudah beberapa hari kok belum sembuh ya? Masih bengkak dan nyeri banget," keluh Sigit saat mengompres kemaluannya dengan air hangat. "Padahal aku sudah kangen banget pengen bersetubuh dengan gadis pujaanku di rumah Bulek Sundari," ucap Sigit sambil memeluk guling dan membayangkan sedang memeluk gadis impiannya itu. Hingga akhirnya dia pun tertidur. Dalam tidurnya Sigit bermimpi bertemu dengan gadis pujaannya itu lalu mereka pun melakukan hubungan suami istri berkali-kali. Hingga Sigit merasa kelelahan lalu terkapar di hadapan gadis impiannya itu. Namun sang gadis cantik di dalam mimpi itu terus saja dan sesekali menghisap kemaluan Sigit yang sudah tak berdaya. Sigit mulai merasa aneh saat wajah gadis impiannya yang sangat cantik jelita itu semakin lama berubah semakin mengerikan. Tubuhnya yang putih mulus pun semakin lama semakin mengerikan seperti bersisik. Sigit mulai ketakutan dan berontak dari gadis yang mendekap bagian bawah tubuhnya itu. "Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Tolong lepaskan aku. Tolong!" teriak Sigit hingga dia terjatuh dari tempat tidurnya dan terbangun. "Aku kok malah mimpi buruk. Tapi aduh, kenapa kemaluanku sakit banget?" keluh Sigit sambil meringis merasakan nyeri yang sangat pada kemaluannya bahkan dia hampir pingsan karena tak kuat merasakan sakit yang luar biasa di ujung kemaluannya yang mulai membiru. Karena sakit pada kemaluannya tak kunjung sembuh. Akhirnya Sigit dibawa ke rumah sakit oleh Mbak Yuni dan suaminya yang kebetulan sudah pulang dari merantau ke Jakarta. Mbak Yuni tak pernah tahu jika Sigit selama ini menderita penyakit aneh pada kemaluannya. Mungkin karena Sigit merasa malu bercerita pada emaknya. Setelah bapaknya pulang merantau dari Jakarta, Sigit baru berani bercerita pada bapaknya kalau kemaluannya sedang sakit. Segera Mbak Yuni dan suaminya membawa Sigit ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk memeriksa keadaan anaknya. Dokter yang memeriksa kemaluan Sigit terperanjat melihat kondisi kemaluan Sigit yang membengkak dengan ujungnya membiru dan bernanah hampir membusuk. "Apa pernah digigit binatang berbisa? Semacam ular atau binatang lainnya, Mas?" tanya Pak Dokter pada Sigit. "Endak pernah, Pak," jawab Sigit pelan.
Dokter pun mangguk-mangguk, lalu tersenyum pada Sigit. Setelah diberi obat, Sigit pun dibawa pulang dan harus total beristirahat. Awalnya kenapa tule? Kok sampai bisa seperti ini? Tanya Mbak Yuni pada Sigit sesampainya di rumah. Awalnya tidur di lantai depan pintu itu Mak, yang waktu Mak bangunin, tapi Sigit tidak mau bangun. Jawab Sigit dengan raut tak nyaman karena menahan rasa nyeri pada kemaluannya. Kamu ndak jajan sama perempuan yang ndak bener atau perempuan jalanan tole? Tanya bapaknya penuh selidik. Yo ndak tau Pak. Ngopo aku jajan sama perempuan yang ndak bener gitu? Jawab Sigit dengan suot. Terus kamu ini main sama siapa? Ndak mungkin kalau kamu ndak main perempuan sampai kemaluanmu seperti itu. Bentak bapaknya Sigit yang membuat nyali Sigit seketika menciut. Kalau sampai ada tetangga yang tahu anakku sakit seperti ini, malu bapak le. Kamu lihat bapak. Walaupun bapak jauh dari emakmu dan merantau di kota jadi kuli bangunan, opo pernah sekali saja bapak ini main perempuan? Padahal di kota sangat mudah cari begituan. Kamu tahu kenapa bapak endak mau jajan dengan perempuan endak bener gitu? Karena bapak ini takut penyakit seperti itu le. Bapak takut dan malu. Ucap bapak Sigit sambil menunjuk kemaluan Sigit dengan penuh emosi. Yo wes, iki tak bayar 50 yo. Tapi kamu kesini jangan tiap 2 hari sekali. Cukup seminggu sekali wayo dar. Soalnya rumah yo ndak kotor-kotor banget kok. Pokoknya kamu kesini seminggu sekali wayo. Pas hari Minggu. Siap bos, beres iku. Jawab Darno sambil meraih uang pemberian Edi. Lalu segera pamitan. Biar seminggu sekali saja Darno kesini. Bahaya kalau dia sering-sering kesini. Bisa-bisa mati dia ditindih ular sebesar itu terus-terusan. Ucap Edi setelah kepergian Darno. Sementara Darno, dia merasa sangat kecewa karena hanya diperbolehkan ke rumah Edi seminggu sekali. Asem tenan kok Mas Edi kui. Baru juga aku merasakan enaknya tidur sama cewek. Dilarang tiap hari datang ke rumahnya. Gerutu Darno sambil jalan ke rumahnya. Belum tentu juga si non temannya De Anggi tiap hari main ke rumah Mas Edi. Kenapa juga aku mecewa pada Mas Edi? Batin Darno sambil senyum-senyum sendiri. Setelah melihat makhluk mengerikan berbentuk ular besar berkepala perempuan cantik di kamar atas tadi, Edi mulai ketakutan di rumah sendiri. Segera dia mandi lalu ganti baju bersih dan pergi ke restoran tempat Yanto. Rasa takut, gelisah dan tidak tenang membuat gelagat Edi diperhatikan oleh Yanto ketika baru sampai di restoran. Setelah melihat makhluk mengerikan berbentuk ular besar berkepala perempuan cantik di kamar atas tadi, Edi mulai ketakutan di rumah sendiri. Segera dia mandi lalu ganti baju bersih dan pergi ke restoran tempat Yanto. Rasa takut, gelisah dan tidak tenang membuat gelagat Edi diperhatikan oleh Yanto ketika baru sampai di restoran. Pak, Bapak kenapa kok kayak orang ketakutan gitu? Tanya Yanto sambil menghidangkan segelas teh hangat pada Edi. Aku ndak kenapa-kenapa lole. Jawab Edi salah tingkah. Oh iyo le, dulu kamu pernah lihat seorang gadis di rumah bapak itu rupane koyo opo le? Tanya Edi setelan meminum teh pemberian Yanto. Yanto mengerutkan dahinya. Dia merasa aneh mendengar pertanyaan Edi. Rupane ayu pak, rambutnya panjang dan kulitnya putih banget. Jawab Yanto dengan santai. Mirip bule di TV gitu bukan? Tanya Edi lagi. Njeh pak. Kok bapak nanya-nanya tentang gadis itu toh? Tanya Yanto penuh selidik. Dia manusia apa bukan Yole? Masalahnya tadi bapak tidur juga mimpi lihat gadis itu dapur loh. Jawab Edi berpura-pura. Sebenarnya Edi hanya ingin bercerita pada Yanto agar perasaannya tenang dan siapa tahu dia dapat solusi dari rasa takutnya itu. Sejenak Yanto terdiam lalu menatap Edi dan tersenyum. Bapak baca-baca surat pendek yang ada di juz amma saja pak. Kalau bapak takut insyaallah itu bisa membuat bapak tenang dan terlindungi dari gangguan setan juga jin yang berniat jahat kok. Ucap Yanto sambil tersenyum ramah. Iyo le, karena sibuk bapak sampai lupa ngapalin surat-surat itu lagi. Mendengar cerita Edi, Yanto semakin yakin ada sesuatu yang tak beres di rumah orang tua angkatnya itu. Karena dia dulu juga pernah bermimpi aneh hampir bersetubuh dengan seorang gadis di rumah itu. Namun dia tak punya alasan untuk menyelidikinya. Yanto hanya berusaha selalu mendekatkan diri pada Allah agar terhindar dari hal-hal yang di luar nalar. Sementara itu keadaan Sigit belum ada perubahan. Meskipun dia sudah sehat dan segar tapi kemaluannya masih sedikit bengkak dan saat buang air kecil dia akan merasa sangat kesakitan.
Sebenarnya Mbak Yuni sudah mulai curiga dengan keadaan anak bujangnya itu yang sering mengeluh tak enak badan dan malas bekerja. Apalagi saat melihat Sigit lebih sering pakai sarung daripada pakai celana ketika di rumah. Namun Mbak Yuni tidak berani bertanya yang menyangkut pribadi pada anak bujangnya itu. Pernah Mbak Yuni bertanya pada Sigit kenapa pakai sarung terus dan kenapa jalannya ngangkang. Namun Sigit hanya menjawab kalau dia sedang bisulan di selangkangannya. Mbak Yuni tidak tahu kalau Sigit sedang sakit pada kemaluannya. Sudah beberapa hari kok belum sembuh ya? Masih bengkak dan nyeri banget. Keluh Sigit saat mengompres kemaluannya dengan air hangat. Padahal aku sudah kangen banget pengen bersetubuh dengan gadis pujaanku di rumah Bulek Sundari. Ucap Sigit sambil memeluk guling dan membayangkan sedang memeluk gadis impiannya itu. Hingga akhirnya dia pun tertidur. Dalam tidurnya Sigit bermimpi bertemu dengan gadis pujaannya itu lalu mereka pun melakukan hubungan suami istri berkali-kali. Hingga Sigit merasa kelelahan lalu terkapar di hadapan gadis impiannya itu. Namun sang gadis cantik di dalam mimpi itu terus saja dan sesekali menghisap kemaluan Sigit yang sudah tak berdaya. Sigit mulai merasa aneh saat wajah gadis impiannya yang sangat cantik jelita itu semakin lama berubah semakin mengerikan. Tubuhnya yang putih mulus pun semakin lama semakin mengerikan seperti bersisik. Sigit mulai ketakutan dan berontak dari gadis yang mendekap bagian bawah tubuhnya itu. "Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Tolong lepaskan aku. Tolong!" Teriak Sigit hingga dia terjatuh dari tempat tidurnya dan terbangun. "Aku kok malah mimpi buruk. Tapi aduh, kenapa kemaluanku sakit banget?" Keluh Sigit sambil meringis merasakan nyeri yang sangat pada kemaluannya bahkan dia hampir pingsan karena tak kuat merasakan sakit yang luar biasa di ujung kemaluannya yang mulai membiru. Karena sakit pada kemaluannya tak kunjung sembuh. Akhirnya Sigit dibawa ke rumah sakit oleh Mbak Yuni dan suaminya yang kebetulan sudah pulang dari merantau ke Jakarta. Mbak Yuni tak pernah tahu jika Sigit selama ini menderita penyakit aneh pada kemaluannya. Mungkin karena Sigit merasa malu bercerita pada emaknya. Setelah bapaknya pulang merantau dari Jakarta, Sigit baru berani bercerita pada bapaknya kalau kemaluannya sedang sakit. Segera Mbak Yuni dan suaminya membawa Sigit ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk memeriksa keadaan anaknya. Dokter yang memeriksa kemaluan Sigit terperanjat melihat kondisi kemaluan Sigit yang membengkak dengan ujungnya membiru dan bernanah hampir membusuk. "Apa pernah digigit binatang berbisa, semacam ular atau binatang lainnya, Mas?" tanya Pak Dokter pada Sigit. "Endak pernah, Pak," jawab Sigit pelan. Dokter pun mangguk-mangguk, lalu tersenyum pada Sigit. Setelah diberi obat, Sigit pun dibawa pulang dan harus total beristirahat. "Awalnya kenopo tule? Kok sampai bisa seperti ini?" tanya Mbak Yuni pada Sigit sesampainya di rumah. "Awalnya tidur di lantai depan pintu itu, Mak. Yang waktu Mak bangunin, tapi Sigit endak mau bangun," jawab Sigit dengan raut tak nyaman karena menahan rasa nyeri pada kemaluannya. "Kamu ndak jajan sama perempuan yang ndak bener atau perempuan jalanan tole?" tanya bapaknya penuh selidik. "Yo ndak toh, Pak. Ngopo aku jajan sama perempuan yang ndak bener gitu?" jawab Sigit dengan suot. "Terus kamu ini main sama siapa? Endak mungkin kalau kamu ndak main perempuan sampai kemaluanmu seperti itu," bentak bapaknya Sigit yang membuat nyali Sigit seketika menciut. "Kalau sampai ada tetangga yang tahu anakku sakit seperti ini, malu bapak le. Kamu lihat bapak. Walaupun bapak jauh dari emakmu dan merantau di kota jadi kuli bangunan, opo pernah sekali saja bapak ini main perempuan? Padahal di kota sangat mudah cari begituan. Kamu tahu kenapa bapak endak mau jajan dengan perempuan endak bener gitu? Karena bapak ini takut penyakit seperti itu le. Bapak takut dan malu," ucap Bapak Sigit sambil menunjuk kemaluan Sigit dengan penuh emosi. "Jujur Le, kamu main dengan perempuan mana saja? Jangan kamu coreng muka orang tuamu ini Le. Kamu kan tahu Mak sama Bapak sudah daftar haji. Sebentar lagi mau naik haji. Apa kata orang? Kalau nanti emak dan bapakmu sudah berhaji tapi kamu malah suka main perempuan sampai penyakitan gini," ucap Mbak Yuni sambil sesekali mengusap air matanya. Melihat kedua orang tuanya begitu terpukul dan sangat sedih dengan kondisinya. Akhirnya Sigit pun berterus terang pada kedua orang tuanya. Sebenarnya Sigit itu endak pernah main perempuan, Mak. Hanya sekali saja. Itu pun bukan perempuan sembarangan, jawab Sigit lirih. "Siapa perempuan itu Le?" tanya Mbak Yuni dengan mata melotot. "Aku juga ndak tahu namanya, Mak.
Dia tamunya Bulek Sundari dari kota yang sedang nginep di rumah Bulek. Tamu Bulekmu dari kota? Tanya bapaknya sambil melotot. Iyo pak, dia gadis kota yang sangat cantik, putih. Pokoknya mirip artis di TV pak. Lah kok kamu bisa kenal dengan gadis itu? Tanya Mbak Yuni penasaran. Dulu, waktu Sigit masang lampu di rumah Bulek, cewek itu pas ada di sana mak. Jadi kami kenalan lalu. Sigit menghentikan ceritanya karena malu. Oh walah. Wedokan opo iku? Mosok baru pertama ketemu langsung ngajak nganu. Ucap Mbak Yuni dengan raut emosi. Besok biar mak tanya sama Sundari. Siapa bocah perempuan pembawa penyakit itu? Mak mau pites bocah kui. Ucap Mbak Yuni dengan gemas sambil mengepalkan tangannya. Tanya baik-baik saja Buke. Jangan sampai menimbulkan pertengkaran dengan Sundari. Ingat Sundari sudah banyak membantu kita. Ucap bapaknya Sigit sedikit meredam kemarahan istrinya. Emosi aku pak. Sundari itu juga ngoposi bergaul dengan perempuan endak bener gitu. Sudah mak. Jangan nyalahin Bulek Sundari. Nanti emak ribut. Bisa dipecat endak boleh ngurus rumah makanya lagi. Kan sayang mak. Bener juga Yole. Tapi emak tetap harus tanya sama Sundari besok. Boleh Buke tanya. Tapi ingat tanyanya baik-baik jangan sampai menyinggung perasaannya adikmu itu. Ucap Bapak Sigit menasehati istrinya. Iyo. Iyo pak, Buke tahu itu. Ucap Mbak Yuni lalu pergi ke dapur meninggalkan anak dan suaminya itu. Legit, kamu jangan pernah ketemu dengan perempuan itu lagi Ole. Bisik bapaknya Sigit pada Sigit. Tapi cewek itu sering datang lewat mimpiku pak. Terus dalam mimpi aku sama cewek itu sering main berkali-kali loh pak. Dan rasanya itu seperti benar-benar nyata. Jawab Sigit lirih. Nyata gimana? Tanya bapaknya sambil mengerutkan dahi. Dalam mimpi itu aku ndak cuma melakukan hubungan badan pak. Tapi cewek itu sering menghisap kemaluanku. Kadang juga sedikit menggigit. Bahkan kadang sedotannya itu terasa sampai ke seluruh tubuhku pak. Rasanya seperti nyata. Enak dan ngilu gitu di ujung kemaluanku. Bisik Sigit pada bapaknya yang membuat bapaknya bergidik. Jangan-jangan kamu sudah kena guna-guna le. Kalau kamu mau tidur itu baca doa dulu atau baca-baca surat pendek. Seperti surat An-Nas, Al-Falah, atau Al-Ikhlas. Itu bisa melindungimu dalam tidur dari mimpi buruk juga lole. Iyo pak, mulai sekarang akan aku lakukan saran bapak itu. Kamu juga harus rajin sholat. Kapan kamu terakhir sholat hah? Tirulah Yanto itu. Dia anak yang soleh banget rajin sholat dan sangat sopan. Iyo pak. Jawab Sigit sambil menunduk karena merasa malu dengan keadaannya. Sementara itu kejadian yang sama seperti Sigit juga dialami Darno. Setelah Darno berhubungan badan dengan sosok cantik di rumahnya Sundari. Setiap malam Darno selalu didatangi perempuan cantik itu lewat mimpi. Dan mereka selalu melakukan hubungan suami istri dalam mimpi. Memang hanya dalam mimpi. Tapi Darno merasakan setiap berhubungan itu seperti kenyataan. Bahkan kemaluannya pun kini mulai terasa gatal dan nyeri sekali setiap dia buang air kecil. Merasakan gatal dan nyeri pada kemaluannya itu Darno mulai panik dan ketakutan. Lalu diam-diam dia membeli obat ke apotik untuk penyakitnya itu. Duh Gusti, bagaimana kalau ini penyakit kelamin yang berbahaya dan mematikan seperti di berita TV itu? Mungkin karena aku benar-benar sudah melakukan dosa besar. Hingga Gusti Allah marah lalu memberiku penyakit ini. Batin Darno penuh penyesalan. Lebih baik aku ndak usah kerja lagi di rumah Mas Edi. Aku takut jika temannya De Anggi ada di sana lagi. Lalu aku ndak kuat menahan hawa nafsuku. Tapi kenapa gadis itu selalu datang dalam mimpiku yo? Ucap Darno lirih sambil terus berpikir. Ketika Darno sedang termenung berpikir tentang siapa sebenarnya gadis yang selalu datang dalam mimpinya itu, terdengar suara adzan maghrib berkumandang dari pengeras suara di masjid. Astagfirullah. Sejak aku bertemu gadis itu, kenapa aku tak pernah lagi sholat berjamaah di masjid yo? Selama ini aku begitu senang menghayalkan gadis itu daripada beribadah. Lebih baik aku segera ke masjid untuk sholat jamaah, daripada nanti Gusti Allah tambah marah padaku. Ucap Darno lalu segera meraih sarungnya yang tergeletak di dekatnya. Lalu segera dia pergi ke masjid untuk sholat maghrib hingga sholat isya berjamaah di masjid. Benar saja malam harinya Darno sudah tidak mimpi bertemu dengan gadis yang sering datang dalam mimpinya itu.
Dan rasa gatal di kemaluannya pun sudah berkurang setelah minum obat dan diolesi salep. Keesokan harinya Mbak Yuni menunggu kedatangan Sundari di rumah makannya. Dia ingin bertanya tentang perempuan yang pernah dikenalkan pada Sigit anaknya itu. Selang beberapa waktu Sundari pun datang lalu segera memeriksa pembukuan keuangan di rumah makan itu. "Enduk, aku mau bicara sama kamu, ini penting banget," ucap Mbak Yuni sambil menghampiri Sundari di meja kasir. "Bicara opo Mbak?" tanya Sundari menatap heran pada mbaknya itu. "Langsung wae Nduk. Aku mau tanya, siapa perempuan kota di rumahmu yang kamu kenalkan pada Sigit, saat Sigit pasang lampu di rumahmu dulu?" tanya Mak Yuni dengan wajah serius. Sundari seketika terkejut mendengar pertanyaan mbaknya itu. "Perempuan yang mana sih Mbak?" "Itu perempuan dari kota yang nginep di rumahmu, dan kamu kenalkan pada Sigit pas Sigit masang lampu di rumahmu beberapa hari yang lalu," jawab Mbak Yuni dengan raut gregetan. "Oh, itu anaknya temenku Mbak. Memange kenapa toh? Kamu itu Nduk kok yo bisa-bisanya berteman dengan perempuan ndak bener gitu. Kamu ndak takut kalau Anggi sampai terpengaruh dengan gaya hidupnya yang bebas begitu?" ucap Mbak Yuni dengan emosi. "Maksud sampean opo toh Mbak? Kamu ini ndak tahu atau pura-pura ndak tahu toh Nduk? Perempuan itu baru kenalan sama Sigit langsung ngajak hubungan suami istri. Dan asal kamu tahu Nduk, perempuan itu penyakitan dan menularkan penyakitnya pada Sigit," ucap Mbak Yuni sedikit berbisik pada Sundari takut ada yang mendengarnya. Mendengar ucapan mbaknya itu Sundari terbelalak lalu salah tingkah. "Kamu tahu Nduk, kemaluan Sigit seminggu bengkak dan hampir busuk. Untung bapaknya pulang dari Jakarta dan langsung membawanya ke dokter spesialis. Kalau ndak bisa mati anakku," ucap Mbak Yuni penuh emosi. Sundari sangat ketakutan mendengar ucapan mbaknya itu. Dan yang dia bisa hanya salah tingkah. Sekarang juga Sigit mau dibawa ke kiai besar kenalannya bapaknya untuk diobati Nduk. Karena kata Sigit perempuan itu sering mendatanginya di dalam mimpi. "Aku yakin perempuan itu pasti kirim guna-guna pada Sigit. Kalau sampai perempuan itu main dukun pasti kiai besar itu akan tahu," ucap Mbak Yuni sambil tersenyum. Namun seketika wajah Sundari pucat pasi saat mendengar Sigit mau dibawa berobat ke tempat seorang kiai besar. "Bahaya ini kalau sampai kiai itu tahu aku penyebab sakitnya Sigit, dan tahu aku punya pesugihan bisa gawat," batin Sundari semakin ketakutan. "Ingat Nduk, jangan biarkan perempuan itu nginep atau main ke rumahmu lagi. Kalau sampai warga desa pada tahu kelakuan tamumu seperti itu, bisa digeruduk orang sedesa rumahmu," ancam Mbak Yuni yang semakin membuat Sundari ketakutan. "Gawat, ini baru Sigit. Kalau sampai Darno juga sakit seperti Sigit, benar-benar gawat jika Darno sampai bilang orang tuanya. Terus orang tuanya lapor warga desa, bisa geger besar," batin Sundari dengan wajah pucat. "Maaf yo Mbak, aku ndak tahu masalah itu loh. Gini saja Mbak, ini ada duit 2 juta buat berobat Sigit," ucap Sundari sambil mengambil duit dari dalam tasnya dan menyerahkan pada Mbak Yuni. "Aku ini ndak minta duit Nduk. Aku cuma memperingatkan kamu saja, bertemanlah dengan orang yang baik. Jangan bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak beres gitu. Walaupun cantik kalau penyakitan dan penyakitnya menular itu sangat berbahaya loh. Opo kamu ndak takut kalau sampai Edi tidur dengan perempuan itu terus ketularan penyakit seperti Sigit? Lalu Edi berhubungan dengan kamu, otomatis kamu juga ketularan Nduk," ucap Mbak Yuni lirih sambil melotot ke Sundari. "Jeh Mbak, aku tidak akan berteman dengan perempuan itu lagi. Tapi duit ini mohon terima untuk biaya berobat ke dokter Sigit Mbak," balas Sundari sambil menunduk. Sigit itu mau dibawa ke kiai bukan dokter jadi ndak bayar Nduk. Soalnya kiai itu tidak memungut biaya. "Embok dibawa ke rumah sakit saja Tombak, biar ditangani langsung oleh dokter spesialis yang paham tentang penyakitnya itu," rayu Sundari agar mbaknya tak membawa Sigit ke kiai. Sakitnya itu sudah rada sembuh Nduk, tapi Sigit itu masih sering mimpi bersetubuh dengan gadis itu. Aku yakin Sigit sudah dipelet sama perempuan itu. Makanya mau dibawa ke kiai besar kenalannya bapaknya biar diobati. Mungkin malah sudah dibawa pergi tadi sama bapaknya. Tadi bapaknya sih bilang hari ini mau dibawa pergi ke rumah kiai itu, jawab Mbak Yuni yang semakin membuat Sundari ketakutan. "Yo wes simpen lagi duitmu itu. Terus sana berangkat ke restoranmu keburu siang ini." "Ya sudah kalau gitu Mbak. Aku pergi dulu," ucap Sundari sambil memasukkan lagi duit yang tadi mau diberikan ke Mbak Yuni.
Namun Mbak Yuni menolaknya. Sundari pun segera mengendarai mobilnya ke restoran yang di kota. Sial, kenapa aku ceroboh gini sih? Harusnya tak kusuruh Sigit atau Darno melayani Kanjeng Ratu. Aku tak pernah berpikir akan seperti ini. Tapi kenapa Sigit bisa sakit di kemaluannya ya? Bahkan katanya hampir busuk. Sedangkan Mas Edi yang bertahun-tahun melayani Kanjeng Ratu ndak apa-apa. Apa Kanjeng Ratu menaruh bisanya di kemaluan Sigit? Ucap Sundari menduga-duga dan berbicara sendiri di mobil. Gimana kalau Darno juga mengalami hal yang sama? Terus lapor ke warga pernah berhubungan dengan perempuan di rumahku? Bisa digerebek orang sedesa tenan rumahku. Aku harus bertanya pada Rahayu. Dia pasti tahu cara mengatasi kondisi yang seperti ini. Seketika Sundari memblokkan mobilnya dan menuju rumah makan Rahayu teman baiknya. Sesampainya di rumah makan Rahayu, segera dia mengajak Rahayu mencari tempat sepi. Ada apa sih Ri? Kok kayaknya kamu panik gitu? Tanya Rahayu pada Sundari. Yu, aku punya masalah besar ini. Masalah opo? Tanya Rahayu dengan santai. Yu, aku menyuruh anaknya mbakku melayani Kanjeng Ratu yang menjelma menjadi gadis cantik Yu. Ucap Sundari, yang membuat Rahayu terkejut. Edan tenan kamu ini Ri. Balas Rahayu sambil tersenyum seakan tidak percaya. Terus kenapa? Apa masalah besarmu Ri? Masalahnya Sigit ponakanku itu kelaminnya sakit karena berhubungan dengan Kanjeng Ratu Yu. Sampai hampir membusuk. Sama mbakku dibawa ke dokter dan sekarang sudah baikan. Lah kan sudah baikan. Terus apa lagi masalahnya Ri? Masalahnya mbakku mau bawa anaknya itu berobat ke Ki besar yang terkenal. Karena Sigit itu sering didatangi Kanjeng Ratu lewat mimpinya. Mbakku berpikir Sigit itu kena pelet Yu. Waduh, gawat juga itu Ri. Tapi maaf yo Ri, aku ndak bisa bantu kalau soal itu. Coba kamu tanya ke Mas Pramono, mungkin dia tahu solusinya. Ucap Rahayu dengan santai. Sepertinya Rahayu pun sudah lama tahu kalau Sundari sudah menjalin hubungan dengan Pramono di belakangnya. Jadi Rahayu pun kini tak begitu simpati lagi pada Sundari yang sudah mengkhianatinya. Namun Rahayu masih menampakkan rasa sayangnya sebagai sahabat, agar Sundari percaya kalau Rahayu tidak tahu sudah ditikam Sundari dari belakang.